Bersyukur kalau hari ini kita di hari Kamis ya, bukan hari Minggu. Ya, hari Kamis. Hari Kamis karena hari ini adalah hari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bersyukur Bapak Ibu kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia tidak datang untuk mati saja atau bangkit saja, tapi dia juga naik ke surga. Tujuan dia naik ke surga kan cuma satu kan? Amin. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Tapi untuk dia sendiri bahwa dia menunjukkan bahwa dia bukan berasal dari bumi. Haleluya. Dia bukan berasal dari bumi, dia ingin menunjukkan bahwa bukan dia berasal dari sini. Nah, kalau dia bukan berasal dari sini berarti dia berasal dari surga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kita percaya kepada Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang punya surga dan punya bumi. Karena dia yang menciptakan segala-galanya kan, dan dia tinggalnya, dia berasal dari surga. Bapak Ibu punya tujuan kemana? Benar. Kita diciptakan bukan untuk tinggal di surga kan? Haleluya. Tapi kita diciptakan pertama kali untuk apa? Mengelola bumi. Betul kan? Kita diciptakan untuk mengelola bumi. Makanya nanti akan datang bumi yang baru dan langit yang baru. Nah, kita akan tinggal di situ sama-sama. Haleluya. Yerusalem baru akan datang. Dan kita semua akan tinggal di situ. Di dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat ini saudara. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa dia bukan dari dunia. Yang setuju katakan amin. Ya, kedatangannya bilang lagi. Kedatangannya mengambil rupa manusia yang terbatas, tetapi dia pulang sebagai Allah yang berkuasa dan berkemenangan. Iya kan? Saudara perhatikan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjadi bukti bahwa dia bukan berasal dari dunia. Dia bukan berasal dari sini, tapi dia berasal dari surga. Dia menjadikan dunia ini dan segala isinya, iya. Dia berkuasa melakukan itu. Tapi dia berikan kepada anak-anaknya, kepada representasinya, kepada orang yang dia sudah berikan kuasa. Siapa itu? Bapak, Ibu, dan saya. Untuk tinggal dan mengelola dunia itu. Haleluya. Tapi tempatnya adalah di surga, bukan di dunia. Nah, kedatangannya mengambil rupa manusia yang terbatas. Sebagai hamba, datang sebagai hamba. Bahkan dia bilang ini taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu bagi kita semua. Nah, banyak orang yang tidak percaya Yesus karena mereka melihat itu. Masa Allah mati? Betul kan? Masa juru selamat mati? Ya, dia harus mati supaya darahnya menebus dosa kita. Kalau nggak bisa. Ya, darahnya harus menebus karena di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama kalau saudara baca, tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Jadi semua pengampunan dosa itu harus darah dicurahkan. Zaman Perjanjian Lama kan darah anak domba yang tidak bersalah dan tidak bernoda. Itu sekali setahun tuh imam-imam, orang Lewi harus melakukan itu. Untuk pembasuhan dosa bagi setiap orang Israel yang berdosa. Setiap tahun harus lakukan itu. Nah, Allah melihat itu, Allah bilang nggak bisa, itu tidak sempurna. Yang sempurna, darah yang sempurna harus dicurahkan. Siapa darah siapa? Darah dia sendiri. Darah Allah sendiri yang harus dicurahkan untuk pengampunan bagi setiap dosa kita. Dan itu dilakukan sekali untuk selamanya. Dan hari ini kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan oleh darahnya yang kudus. Makanya dia datang sebagai rupa manusia. Dia bawa rupa manusia yang terbatas. Dia terbatas kan? Tapi ketika dia pulang, ya, sebagai Allah yang berkuasa dan yang berkemenangan. Saudara, kalau dia nggak berkuasa, nggak mungkin dia naik ke surga dong. Ya, semua orang, 500 orang menyaksikan dia naik ke surga. Para pengikutnya semua, murid-muridnya Yesus lihat semua. Menyaksikan dia naik ke surga. Kalau dia nggak berkuasa, siapa yang mengangkat dia ke sana? Karena dia punya kuasa itu. Dan dia berkemenangan. Kenapa? Karena dia mengalahkan kuasa dosa. Tadinya iblis sudah mencekram seluruh dunia ini di bawah kekuasaan dia.
Saudara dan saya tidak bisa bergerak. Tapi Yesus ketika darahnya tercurah, dia mengalahkan kuasa dosa. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, waktu dia mati kan iblis bersorak-sorai. Iya, waktu dia mati di kayu salib, iblis bersorak-sorai. Padahal iblis tidak tahu rancangan Allah bagi dunia ini, bahwa anaknya harus mati untuk mencurahkan darah supaya kita semua dilepaskan dari dosa. Haleluya. Kita semua dilepaskan dari dosa. Nah, ketika kita semua dilepaskan dari dosa, dia tidak tinggal begitu aja. Tapi dia bilang gini, lebih baik aku pergi. Aku pergi dan aku menyediakan tempat bagi kamu. Bahkan ada satu ayat dia bilang gini, aku pergi supaya apa yang kamu kerjakan lebih besar daripada apa yang aku pernah kerjakan di dunia ini. Artinya apa? Artinya dia memberikan kuasa itu. Ya, dia memberikan kekuatan itu bagi kita sehingga kita bisa mengerjakan apa saja di dalam hidup kita. Tapi dalam konteks kebenaran loh, ya, dalam konteks kebenaran. Makanya lihat, dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah dan Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Berikan tepuk tangan bagi dia. Benar lagi. Dari dua pernyataan itu bahwa Yesus bukan berasal dari dunia dan dia datang dengan manusia yang terbatas, tapi dia pulang dengan Allah yang dengan sebagai Allah yang berkuasa dan berkemenangan. Dari dua pernyataan itu kita tahu ini, kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah dan Tuhan yang berkuasa di bumi dan surga. Wow, keren banget kan? Jadi sebenarnya orang-orang percaya itu tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita percaya kepada Allah yang berkuasa, bukan saja di surga, atau bukan saja di bumi, tapi dia berkuasa di surga dan di bumi. Ya? Percaya nggak? Kayaknya muka-muka nggak percaya. Kita harus percaya dong, bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya itu dia Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Banyak catatan Alkitab, banyak firman Tuhan yang menyatakan itu. Nah, kalau saudara nggak percaya itu berarti saudara nggak pernah baca firman di rumah. Ikut-ikutan aja kan, datang di gereja. Haleluya. Kalau ada amin berarti nggak baca firman. Nah, mari kita lihat saudara. Yesus Raja Surga dan Bumi. Kriteria seorang raja untuk kriteria seseorang untuk menjadi raja seperti apa? Dia harus dari keturunan raja. Dia harus dari keturunan raja. Kalau bukan dari keturunan raja, nggak mungkin jadi raja. Haleluya. Dan saudara, di dalam Alkitab dibicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Nah, kalau satu kerajaan dia harus punya raja. Betul kan? Di dalam satu kerajaan itu dia harus punya raja, bukan punya presiden. Bukan punya perdana menteri. Tapi dia harus punya raja karena kerajaan. Haleluya. Nah, di dalam kerajaan Allah itu yang jadi raja adalah siapa? Allah. Bapa. Nah, Yesus adalah anak Allah. Dan Bapaknya adalah raja di atas segala raja. Jadi ketika dia melakukan ketaatan dan kesetiaan dia kepada Allah untuk menyelamatkan dunia ini, Yesus dianggap menjadi raja. Haleluya. Tapi sebelum dia datang pun dia jadi raja kan? Sebelum dia datang di dunia ini pun, ya identitas dia sebagai Tuhan dan raja. Haleluya. Jadi Yesus adalah raja benar karena dia dari keturunan raja. Dia dari garis keturunan raja, bapaknya raja yang berkuasa di atas segala-galanya. Nah, kita kan percaya kepada Tritunggal kan? Satu pribadi. Ya kan? Satu pribadi yang ada tiga di dalamnya itu. Nah, itu kadang-kadang orang nggak percaya itu. Ya kan? Tapi kita percaya kepada itu. Ada Yesus, ada Roh Kudus, dan ada Bapa. Karena mereka punya fungsi yang berbeda. Ya, mereka punya fungsi yang berbeda. Tapi mereka semua pribadi. Jangan bicara gini, Roh Kudus, Roh aja. Enggak, dia pribadi Roh Kudus. Yang bisa menyentuh hati saudara. Yang bisa ada bersama-sama dengan saudara. Makanya kita lihat gini, kriteria seseorang untuk menjadi raja adalah harus dari keturunan raja. Nah, kalau kita bicara Yesus, Yesus dari garis keturunan raja. Karena dia yang memiliki kerajaan Allah. Dia yang berkuasa di dalam kerajaan Allah. Haleluya.
ketika dia memenangkan pertempuran, ini nanti kita. Nah, yang kedua ini, harus menaklukkan satu daerah atau negara. Itu harus kriterianya begitu. Walaupun dia dari keturunan raja, tapi kalau dia tidak menaklukkan satu daerah, ya mungkin nggak diangkat jadi raja. Gitu. Nah, Yesus sudah menaklukkan dunia ini. Bukan dengan peperangan, tetapi dengan mati dan bangkit mengalahkan dunia. Sehingga maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita, karena sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib dan oleh kebangkitannya. Yang setuju katakan amin. Nah, berbeda dengan dunia, harus menaklukkan satu daerah dengan peperangan. Tapi Yesus tidak. Yesus menaklukkan dunia ini dengan kasih, dengan pengorbanan. Wow, keren banget. Berbeda kan? Ya, kontras sekali dengan dunia. Kalau dunia mau menduduki satu tempat, itu harus bunuh-bunuhan, harus tembak-tembakan, harus tusuk-tusukan, betul kan? Jangankan dunia. Dulu saya, nggak apa-apa ceritanya sedikit. Dulu saya preman kan satu tempat, harus saya kuasai pukul-pukulan dulu. Ya, bahkan sama bunuh-bunuhan dulu, tapi saya nggak pernah bunuh orang sebenarnya. Cuma belum sampai situ. Ya, harus dulu baru kita bisa menduduki tempat itu. Ya, kita bisa berkuasa di situ. Nah, Yesus tidak melakukan itu, tapi Yesus melakukannya dengan pengorbanan, dengan mati di kayu salib karena kasihnya bagi kita. Karena itu yang harus dia lakukan. Dia menguasai dengan kasih. Nah, saudara yang kita kasih dalam Tuhan Yesus, mari hari ini kita belajar bahwa kalau kita menguasai satu tempat, bukan dengan kekerasan, bukan dengan menjatuhkan orang lain, haleluya, bukan dengan menunjukkan siapa diri kita, enggak. Tetapi dengan apa? Dengan kasih, bahkan dengan pengorbanan, kamu akan menguasai satu tempat. Kamu akan menguasai atau satu komunitas apapun itu. Kenapa? Karena kamu lakukan dengan kasih. Kasih itu tidak ada hukum yang membantahnya, kan? Betul kan, saudara? Nggak ada satu hukum pun yang bisa membantah kasih. Atau kalimat saya ini, tidak ada satu hukum pun yang bisa menjerumuskan kasih. Nggak bisa. Atau menuntut kasih, nggak ada. Jadi, lu bantu orang. Apakah orang bilang, gue penjarain kamu ya kalau kamu bantu kamu? Enggak kan? Enggak gitu. Ketika kita mengasihi orang lain, kita memberi kepada orang lain, justru orang itu berubah. Cara pandangnya berubah. Saudara sedang mengubah orang lain dengan kasih. Sama dengan Yesus. Dia datang ke dalam dunia bukan dengan kekerasan untuk merubah kita. Tetapi dia datang ke dalam dunia dengan kasihnya, dengan pengorbanannya untuk merubah seluruh hidup kita. Sebenarnya ini, pada dasarnya kita ini orang-orang yang penuh kasih. Karena ada DNA Allah dalam hidup kita. DNA Allah itu apa? Kasih. Karena Allah adalah kasih. Bukan dia punya kasih, tetapi dia adalah kasih. DNA Allah itu ada dalam hidup kita, cuma dosa yang merusak itu. Makanya Yesus datang memulihkan itu supaya DNA-nya itu ada. DNA-nya itu berfungsi dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalahkan sesuatu, kita harus mengalahkannya dengan kasih. Ya, bukan dengan kekerasan. Yang setuju katakan amin. Makanya Yesus mengorbankan dirinya supaya dia menguasai, dia mematahkan segala kutuk-kutuk dosa dalam kehidupan kita. Jadi ketika semua dosa ditimpahkan bagi kita, bagi Yesus, Yesus mati di atas kayu salib, darahnya yang tidak bernoda dan tidak bercela, itu membasuh setiap pelanggaran dan dosa kita. Hari ini kita hidup. Bahkan ketika dia pulang ke surga, dia bilang ini, supaya aku menyediakan tempat bagimu. Jadi ketika dia menyelamatkanmu, dia membebaskanmu dari dosa, tidak sampai di situ. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu karena dia tahu satu kali kita akan mati. Haleluya. Dia tahu bahwa satu saat kita akan pergi dari dunia ini, akan meninggal, akan mati karena dosa. Makanya dia perlu menyediakan satu tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Amin. Jadi dia tidak hanya menyelamatkan tuh. Dengar itu, pengorbanannya luar biasa dalam hidup itu. Itu bentuk kasih yang luar biasa yang ada di dalam Kristus yang diberikan bagi kita. Nah, saudara lihat ini. Dia punya kuasa, dia kriteria itu harus punya kuasa, kemampuan, dan kekuatan.
Kalau dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya kuasa, dia tidak akan diangkat menjadi raja. Amin. Dia harus punya kuasa. Dia harus punya kekuatan. Dia harus punya kemampuan supaya dia bisa berkuasa menjadi raja. Nah, Yesus adalah Allah. Dia punya kuasa dan berkuasa di bumi dan di surga. Dia punya kuasa. Saudara lihat, 5 roti dan 2 ikan itu karena kuasa siapa? Yesus. Lazarus bangkit dari antara orang mati itu karena siapa? Karena kuasa Yesus. Amin. Dia bisa berjalan di atas air itu karena apa? Kuasa. Itu kemampuan Tuhan, kemampuan Kristus yang menandakan dia bukan manusia, tapi dia juga adalah raja. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Itu dia sedang menunjukkan itu bagi dunia, bagi kita semua, bahkan bagi orang-orang yang gak percaya. Walaupun hari ini mereka gak percaya, tapi Yesus sedang menunjukkan itu bagi mereka. Menunjukkan kuasa itu, sehingga orang nanti lihat, oh benar, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, Yesus itu Allah. Amin. Saudara percaya di sini, Yesus Tuhan? Ada nggak yang nggak percaya? Tenang. Langsung dibaptis ini. Semua percaya kan? Kita semua percaya. Saudara, harusnya kita datang hari ini tuh dengan sukacita. Tapi saya lihat muka berat-berat banget. Harusnya kita datang dengan sukacita. Kenapa? Karena Yesus mati, bangkit, menyelamatkan kita. Bukan itu saja, dia sudah menjadikan tempat bagimu. Lu nggak kesana, lu nggak kegeliran. Lu nggak tahu tempatnya di mana, lu udah tahu tempatnya di mana. Karena Yesus sudah menyediakan tempatmu di situ. Amin. Kalau saya mau taruh di bawah lagi, satu lagi, kasih. Sang raja itu harus punya kasih. Betul kan? Kalau dia nggak punya kasih, dia tidak akan memerintah dengan mengorbankan dirinya. Dia tidak akan pernah memerintah dengan mengorbankan dirinya. Atau dia tidak pernah turun memerintah, meninggalkan tahtanya yang lebih mulia di surga untuk datang ke dunia. Itu karena kasih. Haleluya. Tapi kalau dunia kan kadang-kadang nggak kenal itu kan. Dunia kadang-kadang cuma kenal yang begini, yang hikmah, yang punya garis keturunan, yang punya kuasa, yang pernah menaklukkan. Tapi satu plus yang dibawa adalah kasih, itu yang Yesus punya. Itu yang tidak dipunyai oleh raja-raja di dunia. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Saudara, pernyataan saya ini bahasanya jelas nggak ya? Jelas ya. Kalau nggak jelas kita ulang lagi. Ya nggak apa-apa. Itu kan daripada nggak jelas, kan pulang dari tempat ini nanti bilang, Pak Abi ngomong apa sih? Padahal lu tidur. Padahal lu dengar gitu mulutnya kebuka-buka, padahal nggak pikirannya ke firman Tuhan yang disampaikan. Kan repot kita. 1 minggu sekali loh Bapak Ibu datang dengar firman Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu baca firman di rumah nggak? Enggak, kan banyak yang ngaku. Lebih baik ngaku kan daripada dituduh. Nah, kita lihat ini. Nah, Kisah Para Rasul 1, 6, 8, dan 9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka itu banyak orang, ya. Kata mereka itu banyak orang, murid-murid, dan ada 500 orang kata Alkitab, ya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara lihat, Kisah Para Rasul pasal 1, 6, 8, dan 9 ini ada 3 hal penting yang kita ingat. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, pesan terakhirnya bagi para pengikutnya ada 3. Yang pertama begini, jangan kepo. Ngerudek. Karena anak muda sekarang pakai kata-kata gitu biar mereka melek ya. Kalau pakai kata-kata yang lama kan mereka, apa sih Pak Andi? Jangan kepo dengan hak kerjanya Tuhan. Kita suka kepo kan? Ya, Tuhan, kapan gua dibebaskan dari masalah ini? Kapan Tuhan gua diberkati? Kapan penyakit gua sembuh? Itu haknya Tuhan untuk menyembuhkanmu. Itu haknya Tuhan untuk memberkatimu.
Haleluya. Itu haknya Tuhan untuk buka jalan bagi setiap masalahmu. Jangan tanya kerja haknya Tuhan. Hak kerjanya Tuhan. Gak usah nanya itu. Ya kita kan suka kepo yang gitu kan. Dan bikin kita stres. Kenapa? Karena kita mau ambil haknya Tuhan untuk datang ke kita. Bahaya, saudara. Sampai ayam tumbuh gigi, nggak bisa. Pernah lihat ayam pakai gigi? Enggak. Nah sampai itu nggak bakalan terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena itu haknya Tuhan. Dia mau bikin apa dengan kamu itu suka-sukanya dia. Amin. Itu suka-sukanya dia. Kadang-kadang kita tuh suka mau ambil haknya Tuhan. Stres lah kita. Kita nggak bisa. Makanya kalau doain orang, ya udah doain dalam nama Yesus. Kalau dia sembuh, Tuhan sembuhkan dia. Kalau nggak sembuh, itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Yang setuju katakan amin. Apa itu urusanmu? Kamu ambil haknya Tuhan. Memang Tuhan sudah berikan kuasa bagimu. Betul. Nah pakai kuasa itu. Tapi yang menyembuhkan tetap dia. Haleluya. Yang menyembuhkan tetap dia. Dengar, Alkitab jelas gini. Usaha pekerjaanmu itu tidak akan bisa memberkatimu. Yang memberkatimu adalah Yesus. Gitu. Bukan berarti saudara nggak boleh kerja. Nanti kita bahas. Ada 3 pesan ini kan? Belum poin 1 loh bro. Udah angka 10 menit. Coba kita lihat itu. Saudara, jadi pesan yang pertama, waktu Yesus naik ke surga, pesan terakhirnya, itu jangan kepo. Haleluya. Jangan kepo. Jangan ambil haknya Tuhan. Jangan ambil hak kerjanya Tuhan. Jangan, saudara. Dia mau bekerja suka-sukanya dia. Gitu. Haleluya. Nah yang kedua dia bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu pesannya jelas. Jadi sebelum dia naik ke surga dia bilang kamu semua akan menerima kuasa. Dan saat ini kita semua sudah terima kuasa. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa. Kata akan itu kan belum ada pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Tapi hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi kuasa itu tuh ada dalam hidup kamu. Itu pesan kedua. Ya? Itu pesan kedua bagi kita semua. Pesan pertama, jangan ambil hak kerjanya Tuhan. Yang kedua, kamu sudah punya kuasa. Kamu sudah diberikan kuasa oleh Yesus. Jadi hari ini ketika kamu duduk di sini, Bapak Ibu dan saya duduk di sini, kita semua punya kuasa yang sama dari Yesus. Kan tinggal kita percaya. Hidupmu cuma karena percaya kan? Percaya bahwa kuasa itu ada dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak percaya. Ada yang sakit, Pak Empi tolong doakan. Kamu percaya nggak kuasa itu? Ternyata kamu nggak percaya. Haleluya. Bukan berarti pendeta nggak boleh doakan, boleh. Itu. Tapi saya juga harus mengajarkan jemaat bahwa kalian punya kuasa yang sama seperti yang saya dapat. Haleluya. Amin. Lu setuju nggak? Setuju nggak? Kalau nggak setuju ya kita tutup. Setuju kan? Kita punya kuasa yang sama. Yesus tidak bilang begini, oh nanti Simon, Petrus, Andreas, kamu aja yang punya kuasa. Aku akan memberikan kuasa bagimu. Enggak. Semua orang yang hadir di situ bilang gini, kamu akan menerima kuasa. Jadi semua orang yang hadir di sini yang sudah percaya Yesus, kamu semua sudah punya kuasa. Bilang kiri kanan, kamu semua sudah punya kuasa. Nah, dengar baik-baik. Dengar. Kamu punya kuasa supaya apa? Nah ini pesan ketiga. Pesan ketiga ini bilang begini, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi apa? Saksi. Haleluya. Tanya kiri kanan, kamu udah jadi saksi belum? Tadi sudah dapat kuasa. Sekarang pertanyaannya ini, kamu udah jadi saksi belum? Itu. Haleluya. Jadi yang pertama, biarkan urusan Tuhan. Ya. Yang kedua, kamu sudah punya kuasa. Yang ketiga, dari kuasa, kekuatan itu, kamu harus jadi saksi. Pak, jadi saksi di mana Pak? Kan orang Kristen banyak jadi saksi cuma di gereja kan? Enggak. Jadi saksi di seluruh aspek kehidupanmu.
di rumah tangga, di tempat kerja, di mana saja, di mobil, di angkot, di motor, di mana saja kamu jadi saksi. Itu. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. Karena kuasanya sudah ada dalam kehidupanmu. Makanya kamu perlu jadi saksi. Pak, saya nggak mampu. Kamu nggak percaya kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Loh? Kalau kamu bilang ini, Pak, saya nggak mau bersaksi, berarti kamu tidak menghargai kekuatan Tuhan dalam hidup. Karena tujuan dari kuasa Roh Kudus dalam hidupmu supaya kamu jadi saksi. Itu tujuannya. Kalau kita baca dalam satu Kisah Para Rasul ini kan, pasal 1 ini, maka kita akan tahu tujuan Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita jadi saksi. Tuh. Nah, kadang-kadang kan orang dapat kuasa itu cuma untuk apa? Kepentingan diri dia sendiri. Haleluya. Gitu kan orang Kristen hari-hari ini kan pakai kuasa itu supaya orang berkati, pakai kuasa itu supaya orang lihat gue hebat. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Tapi kesaksian itu membawa orang untuk datang ke Yesus. Kesaksian itu membawa orang supaya orang memuliakan Tuhan. Itu dia. Jadi kalau Kisah Para Rasul pasal 1, 6, 8, dan 9 ini, kalau kita baca dengan benar, 3 pesan ini yang Yesus sampaikan terakhir kali waktu dia ada di dunia, sebelum dia naik ke surga. Itu dia. Jadi jangan mempertanyakan Tuhan. Amin. Jangan mempertanyakan Tuhan, karena dia sudah berikan kuasa bagimu. Haleluya. Kamu harus bersaksi. Kalau kamu nggak bersaksi, kamu sedang membuang kuasa itu dari hidup. Amin. Nah, ini baru. Tinggal 5 menit ya. Nah, Yesus raja yang berkuasa. Matius 28 ayat 17 sampai 18. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kenapa sampai dia mengatakan itu? Karena ada orang yang ragu-ragu. Kenapa sampai Yesus sampaikan itu bagi mereka? Karena ada orang yang gak percaya di situ. Orang yang ragu-ragu di situ. Maka dia bilang begini, segala kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Yesus menyampaikan itu kepada orang yang ragu-ragu, orang yang tidak percaya. Bahkan bukan itu saja, orang yang menyembah dia pun dia sampaikan itu supaya kamu lebih paten. Amin. Supaya kamu lebih percaya lagi. Nah, kadang-kadang orang yang menyembah dia pun kalau ada masalah, ada persoalan, bisa lari tinggalin dia kan. Makanya Yesus sampaikan itu bagi semua orang yang sudah menyembah, yang ragu-ragu, bahkan yang sudah percaya sekalipun. Dia sampaikan itu supaya mereka tahu bahwa kekuatan kuasa itu ada di dalam diri dia dan dia telah berikan di dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Amin. Ya, gitu dia. Nah, Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja, pemilik tertinggi kuasa yang ada di alam semesta, baik di sorga maupun di bumi. Karena itu segala sesuatu ada di dalam kendalinya dan harus tunduk kepadanya. Wow, ini benar saudara. Kalau kita baca tadi ayat itu, Matius 28 itu, kita akan menemukan bahwa Yesus sudah diberikan kuasa. Untuk apa? Untuk itu. Untuk memerintah di bumi dan di surga. Yesus telah memberikan itu. Makanya dia bilang gini, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Jadi kuasa itu sudah diberikan kepada dia. Makanya semuanya itu ada di dalam kendalinya. Ngapain kita takut? Kita percaya dan kita dilindungi oleh Allah yang kita percaya, Yesus Kristus. Ada di dalam kendalinya. Semua hal ada dalam kendalinya. Bisnis, usaha, pekerjaan, keluargamu, pelayananmu, apa saja, itu ada dalam kendali dia. Lalu lu mau ngapain? Lu mau maksa apa? Enggak perlu. Lu tinggal jalanin aja, bersaksi saja. Kan begitu kan? Ketika saudara main musik, saudara sedang bersaksi. Ketika saya sedang berkhotbah, saya sedang bersaksi. Ketika saudara jadi asar, saudara sedang bersaksi. Ketika saudara jadi soundman, saudara sedang bersaksi. Ketika saudara jadi multimedia, saudara sedang bersaksi. Bahkan ketika saudara datang, duduk di tempat, saudara sedang bersaksi. Apalagi kalau saudara nggak tidur, saudara sedang bersaksi. Iya, benar ini. Kalau saudara tidur, saudara tidak bersaksi. Coba lihat, orang yang di samping saudara akan ngomong apa? Itu orangnya datang ke gereja cuma tidur doang. Saudara saksi apa coba?
Perhatikan. Jangan alasan AC. Kalau nggak besok gue matiin AC. Mau gue matiin AC? Kadang-kadang kita gitu kan. Gue jadi saksi apa? Halo? Ini penting supaya kita tahu. Kadang-kadang kita sepelekan hal-hal yang murahan menurut kita. Padahal itu penting loh. Lu orang di sebelah lu udah bersemangat, sudah memuji Tuhan, sudah buka mata, tiba-tiba lu dengar itu terus lu tidur. Gimana? Orang di sebelah kan bilang gini, aduh orang itu. Nah, susahkan kan hati dia. Benar kan? Saudara sedang menyusahkan hati dia. Saudara tidak jadi saksi yang baik. Bisa saja orang sebelah kamu jadi apa? Jadi marah, jadi kepahitan ke kamu. Lain kali ke gereja dia nggak duduk sebelah kamu lagi. Itu bentuk kepahitan. Haleluya. Enggak lah, gue mau duduk sama om itu, ibu itu tidur semuanya. Itu kepahitan. Tanpa sadar kita kepahitan. Kita nggak jadi saksi yang baik. Amin. Yesus adalah Tuhan Allah sendiri. Dia memegang otoritas atas segala yang ada. Bukan hanya di bumi, namun juga di surga. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saya harus cepat. Mendengarkan, menghormati sang raja. Ibrani 12 ayat 25-28. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Saudara, saya tidak pernah bahas ini. Kalau saya bahas ini panjang. Tapi saudara lihat aja. Dengan logika saudara lihat ini. Sebab jikalau mereka yang menolak dia menyampaikan firman Allah. Pengertian saudara seperti apa? Pengertian saudara seperti apa? Gini loh. Mereka menolak Yesus tapi menyampaikan firman Allah. Udah saya nggak mau bahas itu lah, nanti panjang. Nanti Pak Valen marah gua. Karena waktunya sudah selesai. Nah, penyampaian firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Halo. Saudara? Nah, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, yang tadi kamu bisa sangkutkan dengan di bawah. Itu. Jikalau mereka yang menolak dia menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, coba lihat. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Kadang-kadang cara kita juga salah mungkin. Pengertian kita juga mungkin salah. Respon kita juga mungkin salah. Kan itu yang tidak luput. Halo? Amin, saudara. Makanya penting bagi kita untuk koreksi diri, evaluasi diri kita. Ketika kita sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Bukan saja pelayanan di sini. Tapi ketika saudara di rumah tangga, di bisnis, di usaha. Kamu jadi jampak, kamu jadi saksi gak? Karena Roh Kudus ada dalam hidup kamu. Halo? Amin. Nah, sadarlah bahwa kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dan hiduplah dengan penuh hormat terhadap sang raja. Kadang-kadang kita menganggap remeh kan? Kita hidup, biasa aja lah. Gue mau datang terlambat ke, gue nggak ini ke, gue nggak itu nih. Kita anggap remeh. Padahal hal kecil itu perlu kita lakukan supaya kita jadi dampak, jadi saksi bagi orang lain. Yang setuju katakan amin? Ya, gitu dia. Nah, bentuk penghormatan sebagai ucapan syukur beribadah dengan satu, cara yang berkenan. Ingat itu, cara yang berkenan. Yang kedua, penuh hormat dan takut akan dia. Yang setuju katakan amin. Ya, itu kadang-kadang kita nggak penuh hormat bahkan takut Tuhan juga kagak. Ya, kadang-kadang kita nggak takut Tuhan juga. Haleluya. Nah, yang ketiga, memuji menerima mandat dan pernyataan sang raja. Kita harus menerima. Matius 28, 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, ketika kamu bersaksi gak usah takut. Kenapa? Karena di bawah itu aku menyertai kamu. Aku sudah berikan kuasa itu bagi kamu. Jadi ngapain takut? Ngapain khawatir? Saksikan saja. Asal di dalam kebenaran Tuhan. Amin.
Nah, kita sebagai warga kerajaan Allah adalah utusan dari Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Sebelum Tuhan memakai tangan kita untuk pekerjaannya, Dia meminta hati kita tunduk kepadanya. Wah, itu penting itu, saudara. Jadi sebelum Dia suruh kita bekerja dengan tubuh kita, Dia minta hati kita terlebih dahulu. Karena percuma kalau kamu bekerja dengan tanganmu, padahal hatimu nggak ke Dia, susah. Ya, karena Tuhan lihat hati kan. Haleluya. Percuma. Jadi Dia harus minta hatimu dulu, baru kamu bisa kerja. Amin. Nah, kita dipanggil untuk membawa terang, memberitakan Injil, membangun orang lain, memuridkan dan menjadi saksi Kristus. Kerajaan Allah tidak dibangun oleh orang yang kagum kepada Yesus, tetapi oleh orang yang taat kepada mandat Yesus.